Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita ada di Teluk Love. Kita akan sama-sama belajar dari tempat ini tentang katekismus dengan pertanyaan yang ke-34 sebagai berikut. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang dimaksud dengan adopsi? Saya ulangi sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan adopsi? Jawaban buat kita Bapak Ibu Saudara, adopsi adalah suatu tindakan anugerah Allah secara cuma-cuma yang melaluinya kita diterima menjadi anak-anaknya dan memiliki segala hal privilege sebagai anak-anak Allah. Ayat pokok buat kita Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar pengertian adopsi. Pengertian adopsi ada 3 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, adopsi merupakan suatu peristiwa yang terjadi seketika. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa adopsi adalah suatu peristiwa yang terjadi seketika. Bagaimana seketika itu terjadi? Ketika seorang yang belum percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus akan bersaksi, Roh Kudus akan masuk dalam kehidupannya, dan seketika itu juga dia akan menjadi anak Allah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, adopsi merupakan suatu peristiwa yang berakibat permanen. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diadopsi menjadi anak Allah, peristiwa itu akan terjadi permanen. Maka kita akan disebut anak Allah. Kita akan diingatkan bahwa kita bukan hamba lagi, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, adopsi merupakan suatu peristiwa yang tentangnya kita dibuat untuk menyadari keadaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah hamba dosa. Kita adalah hamba-hamba yang tidak berkenan, Buddha. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sesungguhnya kita bukan hamba lagi, tetapi kita disadarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat kehidupan kita supaya kita lebih lagi meyakinkan kita bahwa kita sudah diadopsi. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita yakin bahwa kita sudah diadopsi? Nah, ini menjadi pertanyaan dan penting dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa yang pertama, bukan roh kita sendiri yang bersaksi, tetapi Roh Kudus juga bersaksi bahwa kita sudah diadopsi dan kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita kesaksian yang kedua dari kitab suci. Kitab suci sudah menyatakan kepada kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Alkitab bersaksi dengan jelas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kesaksian Roh Kudus bersama dengan roh kita hanya dapat dialami bila Allah memampukan kita untuk menyatakan diri kita sama seperti yang dinyatakan oleh kitab suci. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, apakah perbedaan Kristus dan manusia yang adalah anak Allah? Nah, perbedaannya Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus dari semula dikatakan bahwa dia mempunyai natur ilahi. Dia adalah Allah. Jadi ketika dia menjadi manusia, maka dia adalah 100% manusia dan dia adalah 100% Allah. Dan yang perbedaannya, kita manusia biasa, kita diadopsi Bapak Ibu Saudara. Kita yang adalah Buddha, kita diadopsi sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan kita menikmati janji-janji itu bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.